Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, penyucian diri merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai pengenalan terhadap Tuhan Sang Maha Suci. Karena kesucian merupakan bagian dari sifat Tuhan itu sendiri. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, sebutan kepada Tuhan yang Maha Suci dinamakan Sang Hyang Herang. Sang bermakna maha besar yang terlihat. Hyang bermakna maha besar yang tak terlihat. Jadi arti Sang Hyang yaitu maha besar. Sementara Herang bermakna jernih, gemerlap, atau kemilau. Jadi Sang Hyang Herang bermakna Sang Maha Kemilau, yang artinya Tuhan itu yang tidak terkotori atau terhalangi oleh segala sesuatu. Begitu pula seandainya seseorang hendak mengenal Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri, maka hendaklah terlebih dahulu seseorang tersebut untuk mensucikan diri, agar tujuan untuk pengenalan kepada Tuhan tidak terhalangi dengan hal-hal yang lain. Jadi salah satu jalan menuju Tuhan yaitu kesucian diri. Karena sesuatu yang suci hanyalah dapat dikenal serta dapat didatangi dengan sesuatu yang suci pula. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, untuk mencapai kesucian diri yang sejati, maka hendaklah seseorang terlebih dahulu untuk mensucikan 9 bagian yang ada di dalam dirinya. Yaitu harus mensucikan raga, mensucikan rasa, mensucikan mada, mensucikan sora, mensucikan sukma, mensucikan daya, mensucikan rungu, mensucikan hawa, serta harus mensucikan soca. Adapun makna dari penyucian diri bagian yang pertama, yaitu penyucian raga, di mana dalam penyucian raga, seseorang yang hendak mengenal Tuhan, haruslah terbebas raganya dari sesuatu yang kotor. Yang pertama yaitu tinja atau kotoran, baik tinja manusia ataupun tinja binatang yang menempel di raga. Kemudian ludah, baik ludah manusia ataupun ludah binatang. Kemudian darah, baik darah manusia ataupun darah binatang. Setelah itu air seni, baik air seni manusia ataupun air seni binatang. Air mani, baik air mani manusia ataupun air mani binatang. Di saat raga terdapat hal-hal tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibersihkan. Kemudian hal kedua yang dapat menghalangi kesucian raga, yaitu menempelnya binatang pada raga, saat hendak melakukan ngehening atau saat hendak melakukan pengenalan terhadap Tuhan. Maka hal-hal itu dapat menghalangi kesucian raga. Kemudian hal lain pula yang dapat menghalangi diri saat hendak mengenal Tuhan yaitu menempelkan bangkai di raga. Baik bangkai manusia ataupun bangkai binatang. Contohnya bangkai atau sejenis bangkai yang sering ditempelkan di raga, seperti gigi binatang, taring binatang, air mani binatang, kulit binatang, tulang binatang, bulu binatang, dan masih banyak lagi hal-hal berupa bangkai yang selalu dipakai oleh manusia, baik bersifat aksesoris ataupun seperti ajimat-ajimat. Jadi hal-hal yang demikian dapat mengganggu kesucian raga serta menghalangi di saat seseorang hendak mengenal Tuhan Sang Maha Suci.
Hal lain pun yang dapat menghalangi dari kesucian raga di saat hendak pengenalan terhadap Tuhan, yakni tidak diperkenankannya membawa senjata tajam yang disematkan di raga. Baik senjata tajam yang berbahan baku logam, berbahan baku batu, berbahan baku kayu, ataupun yang berbahan baku bambu. Karena semua itu dapat menghalangi dari makna Tuhan Sang Maha Perkasa. Dan yang terakhir yang dapat menghalangi penyucian raga saat hendak mengenal Tuhan Sang Maha Suci, yakni tidak diperkenankannya seorang wanita yang sedang dalam keadaan kotor, atau sedang datang bulan. Itulah syarat-syarat larangan di dalam penyucian raga. Jadi hakikat dari penyucian raga yakni penyucian wujud. Kemudian berlanjut ke penyucian diri bagian yang kedua, yaitu penyucian rasa, yang dimana makna dari penyucian rasa, yakni andai seseorang hendak mengenal Tuhan Sang Maha Suci, maka rasa seseorang tersebut hendaklah dalam keadaan suci, yang artinya bahwa di dalam pengenalan terhadap Tuhan, tidak diperbolehkan rasa terbebani dengan hal-hal yang lain. Contohnya terbebani dengan rasa dendam, rasa sombong, rasa takut, ataupun terbebani dengan rasa nafsu, baik nafsu duniawi ataupun nafsu birahi. Karena semua hal-hal tersebut dapat mengganggu dari makna ketenangan. Dikarenakan inti dari kesucian rasa yakni dapat menempatkan rasa tersebut ke tingkat yang tertinggi yaitu ketenangan. Karena hanya ketenangan rasalah yang dapat membawa kepada Tuhan Sang Maha Tenang. Sebab Tuhan tidak menerima seseorang yang datang kepadanya yang rasanya dalam keadaan gelisah atau bergejolak. Jadi makna dari kesucian rasa yaitu mencapai ketenangan. Setelah itu berlanjut ke penyucian diri bagian yang ketiga, yaitu penyucian mada, yang artinya penyucian pikiran, di mana penyucian mada tersebut bermakna bahwa seseorang yang hendak mengenal Tuhan, maka madanya atau pikirannya hendaklah selalu berprasangka baik. Karena prasangka merupakan perjalanan awal menuju kepada kenyataan, maka hendaklah prasangka-prasangka buruk itu dihilangkan. Baik berprasangka buruk terhadap Tuhan, berprasangka buruk terhadap diri sendiri, berprasangka buruk terhadap orang lain, ataupun berprasangka buruk terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang terlihat dan yang tak terlihat. Jadi hakikat dari penyucian mada yakni penyucian pikiran. Tujuannya untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk. Berlanjut ke penyucian diri bagian yang keempat, yaitu penyucian sora. Yang dimana arti dari penyucian sora yakni penyucian suara. Bahwa seseorang yang hendak mensucikan diri di saat hendak mengenal Tuhan, maka senantiasa menjaga ucapan-ucapan buruk terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Begitu pula di saat hendak ngehening atau bermeditasi, maka ucapan-ucapan yang keluar pun senantiasa ucapan-ucapan tentang pengagungan serta ucapan-ucapan kebaikan terhadap Tuhan Sang Maha Welas. Begitu pula di saat ngehening hendaklah ucapan-ucapan itu hanyalah dapat didengar oleh dirinya sendiri.
yaitu ucapan yang hanya terdengar di dalam hati, yang dimana sebutan di saat mengucapkan di dalam hati tersebut, dinamakan dengan sebutan ucapan ngabatin. Jadi hakikat dari penyucian sora yakni penyucian suara atau penyucian ucapan. Berlanjut ke penyucian diri bagian yang kelima, yaitu penyucian sukma. Adapun arti dari penyucian sukma yakni penyucian gerak, yang semuanya bermuara kepada perilaku seseorang. Jadi jika seseorang yang hendak mengenal dirinya terhadap Tuhan, maka senantiasa selalu berperilaku baik, yaitu perilaku yang selalu bermanfaat untuk seluruh umat manusia serta seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Karena dasar Tuhan sendiri yakni Sang Maha Baik. Jadi hakikat dari penyucian sukma yakni penyucian perilaku. Setelah itu berlanjut ke penyucian bagian yang keenam, yaitu penyucian daya, yang dimana makna dari penyucian daya yakni penyucian terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia, baik kekuatan lahir ataupun kekuatan batin, di mana kekuatan yang dimiliki tersebut hendaklah digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, serta menolong orang lain. Jadi hakikat dari penyucian daya yakni penyucian kekuatan yang ada di dalam tubuh. Setelah itu berlanjut ke penyucian diri bagian yang ketujuh, yaitu penyucian rungu, di mana arti dari penyucian rungu yakni penyucian pendengaran. Adapun maksud dari penyucian rungu, yakni seseorang hendaklah menghindari diri dari ucapan-ucapan buruk yang disampaikan dari orang lain, yang dimana pendengaran seseorang haruslah terbebas dari bisikan atau pendengaran yang buruk, baik dari bisikan manusia ataupun bisikan dari makhluk halus yang tak terlihat. Karena bisikan-bisikan itu dapat menghalangi di saat melakukan meditasi atau ngahening, ketika hendak mengenal Tuhan Sang Maha Tahu. Jadi makna dari penyucian rungu yakni penyucian pendengaran. Kemudian berlanjut ke penyucian diri bagian yang kedelapan, yaitu penyucian hawa, yang dimana arti dari penyucian hawa tersebut, yakni seseorang yang hendak mengenal Tuhan Sang Pencipta diri, maka hendaklah terhindar dari pengaruh-pengaruh makhluk halus yang ada di dalam dirinya. Baik itu makhluk halus yang sengaja diundang, ataupun makhluk halus yang sudah ada di dalam diri. Karena dengan adanya makhluk halus yang ada di dalam diri, maka akan menghalangi dari proses di dalam mencapai kebenaran akan Tuhan Sang Maha Benar. Jadi hakikat dari penyucian hawa yakni penyucian diri dari makhluk halus yang ada di dalam diri. Setelah itu berlanjut ke penyucian diri bagian yang kesembilan, atau bagian yang terakhir, yaitu penyucian soca, yang bermakna penyucian penglihatan, di mana seseorang yang hendak melakukan pengenalan terhadap Tuhan Sang Maha Melihat, maka hendaklah seseorang tersebut terlebih dahulu mensucikan penglihatannya, yaitu tidak diperkenankan penglihatannya terbawa oleh hal-hal yang dilihat. Karena seandainya salah di dalam penglihatan maka salah pula makna yang didapatkan. Begitu pula di saat melakukan pengenalan terhadap Tuhan, maka hendaklah untuk menutup kedua belah mata.
Jadi makna dari penyucian soca adalah penyucian pandangan. Itulah 9 bagian dari penyucian diri di saat seseorang hendak mengenal Tuhan Sang Maha Suci.